Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, hari ini di video kali ini gua ngonten lagi-lagi nggak di atas motor guys. Jadi hari ini gua ngonten, gua mau ganti belt CVT gua karena kemarin beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu itu gua lagi balik dari kantor, gua lagi di jalan di daerah Lebak Bulus, tepatnya di jalur yang biasa gua ngetes motor sih kalau lagi NR. Nah di situ tuh gua buka gas habis lampu merah. Jadi gue buka gas itu setelah sekian puluh meter, itu kalau nggak salah kondisi lagi lari 80 atau 60 gitu. Gue tuh di depan, terus tiba-tiba motor gue kayak ngeden, terus speednya turun, terus ya kayak direm gitu lah, sampai bana sempet ngunci. Jadi bagian belakang tuh kayak rada ngesot dikit gitu. Jadi akhirnya gue putusin, gue pinggir, gue ke kiri. Gue langsung hubungin abang gue nanya nih kira-kira kenapa, karena gue parno nih, gue nggak berani nih buka CVT dulu gitu, gue takut kejadiannya yang aneh-aneh. Gue berharap sih cuman belt aja gitu kan. Nah setelah gue hubungin, dia suruh ya udah coba cek dulu CVT, buka bak CVT-nya, cek apa yang kejadian di dalam CVT gitu. Jadi setelah gue buka pelan-pelan, gue udah buka si baknya nih, gue mesti berdoa nih semoga semoga nggak yang lain, karena gue takutnya kejadian lain tuh kayak misalnya ada batang kerak asnya putus atau pulinya hancur segala, karena sampai nyangkut gitu kan. Dan alhamdulillahnya cuman belt yang hancur gitu. Jadi belt gua ini awalnya itu dipasang di sini cuman buat naker doang, karena kan waktu itu lagi reset CVT, gua naker belt juga. Gua beli yang merek biasa gitu, bukan merek yang bagus. Keterusan nih pakai sampai kemarin pas gua cek belanja gua di marketplace itu, ternyata gua beli belt ini bulan Januari. Jadi umur belt ini udah sekitar 7 bulan tanpa gua cek-cek. Nah jadi buat lu semua yang pakai motor matic, coba sering-sering dicek beltnya, karena bener-bener kalau beltnya masalah ya, pertama motor lo nggak enak, kedua bisa jadi kejadian kayak gini. Syukur-syukur kalau lo bisa ganti langsung di jalan. Kalau harus disetut atau lo nggak bisa ganti sendiri kan ribet. Jadi kemarin gue langsung ngubungin abang gue minta bawain. Kebetulan gue ada belt cadangan tapi kondisinya bekas, jadi pas lagi riset itu ada yang belt sebelumnya tuh gue cabut, gue simpen di rumah. Jadi gue minta tolong abang gue bawain, sama minta bawain kunci impact buat buka puli gitu. Ya kira-kira videonya kayak gini lah waktu gue lagi nungguin abang gue. Nih videonya. Oke guys, ini gue lagi jalan balik kantor tadi. Jadi habis dari lampu merah gue tuh ngegas terus motor kok agak kayak nahan ya. Nah di sekitar lari 80 itu gue berasa motornya kayak hilang tenaga, terus dia melan, terus roda belakang ngunci. Ternyata guys, setelah gue cek, kebetulan kan gue bawa kunci-kunci, gue buka bak CVT-nya. Gue agak takut sih pas buka bak CVT-nya pertama kali, tapi gue beraniin aja, gue buka. Ternyata ini guys yang kejadian. Jadi ini guys ya yang kejadian, ternyata tuh gue udah bongkar. Kebetulan gue bawa kunci-kunci. Yang kejadian adalah, nah, belt CVT gue guys hancur tuh, nyangkut, dan ini masih posisi buka dia tuh, nyangkut semua. Tadi ban sempat ngunci kayaknya ya, nggak tahu ada bekasnya apa enggak. Oh ini dia, masih ada bekas sedikit, ngunci dikit. Jadi tadi gue tuh dari lampu merah situ, jadi nggak jauh. Ini kebetulan di tempat yang biasa gue ngetes. Ya akhirnya gue ngerasain juga belt hancur di tengah jalan.
Tadi gue sedikit parno sih pas buka, gue cuman takutnya apa ya? Takutnya gue itu cuman takutnya gini, antara stang apa kerak as gue putus atau ada kejadian aneh. Alhamdulillahnya ya biasa lah orang Indonesia ya, udah kayak gini aja masih alhamdulillahnya ban nggak langsung kunci, masih dia ngendor dia ngeberat dulu, ngurangin speed terus baru ngunci, terus ya alhamdulillah cuman belt. Jadi ini gue sekarang lagi nunggu, kebetulan gue ada belt gue yang lama, yang bekas dulu kan ini gue ganti nih, jadi yang lama masih gue simpan ya, lumayan lah buat bisa gue ganti untuk sementara. Gue langsung bongkar di sini, gue lagi minta abang gue bawain kunci-kunci impact, gue bisa ganti di sini langsung, jadi motornya nggak perlu disitu gitu guys. Oke. Nah sekarang ini gue jadi yang kepasang di motor gue ini tuh belt yang cadangan yang gue pasang itu, dimana ukurannya beda, jadi ukurannya beda sama yang hancur itu. Nah sekarang gue mau balikin lagi ke ukuran yang hancur tapi dengan merek yang pasti. Jadi gue itu yang ini tuh waktu itu gue pakai yang cadangan ini, sebelumnya gue pakai tuh merek Daytona Ultra Grip. Nah yang hancur kemarin itu mereknya gue beli merek Max Belt. Nah yang sekarang gue mau coba pakai ini guys, merek dari Gates Powerlink, dia yang double gerigi ya. Jadi kenapa gue pilih double gerigi, karena dia lebih lentur dibanding yang cuman geriginya di sini doang nih. Jadi itu alasannya. Terus kenapa gue nyoba merek ini, karena gue kalau ngereset tuh biasanya kayak ngereset belt gini sama abang gue tuh sengaja gitu, dia pakai merek apa gue pakai merek lain, kita cari mana yang lebih enak. Kalau Gates ini kayaknya gue ngerasa di motor dia waktu itu dari biasanya belt itu kalau lo baru pasang belt mesin baru itu ada rada-rada selip-selipnya dulu dikit, cuman beda sama si Powerlink ini, dia langsung ngegrip, jadi langsung ya udah kayak belt udah istilahnya udah jejak lah di pulinya gitu. Oke, gue langsung mau pasang aja, yuk kita pasang. Gue ambil kunci-kuncinya dulu. Oke, ini gue sekarang udah megang kunci T. Jadi kalau buat bongkar CVT itu yang dibutuhin cuman kunci T8, karena ini baut 8 semua kalau masih standar ya. Sama ini nih kalau mau pasti gue pakai impact. Jadi dia ukuran 22, sama yang satu lagi itu ukuran 19. Yang 19 itu buat buka yang belakang, 22 buat buka puli yang depan. Kenapa pakai impact? Karena gue punya pengalaman, gue ngencengin pakai tangan, gue lagi pakai di jalan, pulinya copot guys. Itu lebih menakutkan lagi. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, cover udah gue buka, sekarang tinggal buka ini. Nah ini buat yang mau ngeliat ya, ini ya buktinya ya, standar ya, CVT gue standar, nggak pakai merek aneh-aneh. Nanti mungkin kalau ada duitnya baru. Oke, kita langsung buka aja. Nah ini ya apa ya, gue ada sedikit tips. Jadi kalau lo buat yang suka bongkar-bongkar CVT sendiri, gue dikasih tahu dan gue selalu diingetin sama abang gue, kalau bongkar CVT gini puli, lu tuh taruhnya jangan begini, karena ini bagian yang bergesekan sama si belt. Jadi kalau taruh di gini di lantai takutnya terbaret, malah nggak maksimal gitu kan. Ini dia nggak bener-bener rata. Biasain kalau bongkar-bongkar sendiri tuh naruh puli itu yang bagian mengkilatnya ini ngadep ke atas guys, kayak gini guys gitu. Begitu juga sama puli yang dalam. Oke, ini udah gue buka. Sekarang gue harus buka yang belakang. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay.
Oke, ini udah gue buka semua, mau gue bersihin dulu karena masih banyak nih ternyata nih bekas kayak sisa kemarin, padahal kemarin di tempat udah gue bersihin. Terus ini kayak kampas gue jadi kotor karena pentalan ancuran dari belt. Mau gue bersihin, gue kasih gemuk lagi, baru nanti gue pasang. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. A few moments later. Mangkok kopling udah gue bersihin, kampas udah gue bersihin, rumah roller juga udah. Sekarang tinggal kita pasang ya. Jadi kalau gue biasanya masang CVT itu dimulai dari ini dulu nih, rumah roller. Ini udah kepasang semua, kita masukin sini, set, dorong sampai mentok. Nah, setelah itu kita pasang ini dulu nih, tapi kita pasang dulu beltnya. Nah, gue juga mau ngasih tahu buat yang suka bongkar-bongkar sendiri, kalau masang belt itu, dapat stiker guys, dari kita pasang. Kalau masang belt itu, jadi belt ini nih emang bentuknya sama sekasat mata ya, tapi dia itu ada arahnya nih, lo bisa lihat sendiri. Ini ada arahnya, jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dia nggak maksimal kerjanya. Jadi ini gue pasang di puli belakang dulu, baru kita masukin ke situ. Oke. And erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been Impact juga biasain ya, jangan baru masuk setengah gini terus udah diputer. Sampai masuk dulu semua full, tahan ininya. Yang belakang nggak usah terlalu ngotot amat ngencenginnya karena dia kekunci sama cover. Udah cukup. Sekarang kita yang depan. Yang depan ini nih yang agak ribet, agak tricky sih sebenarnya. Jadi ini si belt ini nih kita press dulu pakai tangan. Supaya apa? Supaya dia nggak kejepit sama si puli. Masukin pulinya, pasin di geriginya, tahan. Jadi nah baru kita masukin si penguncinya. Ini pun jangan langsung dikencengin guys, jadi pastiin si belt ini tuh nggak kejepit. Ini kan kejepit nih, jadi ini gua harus tarik lagi, dalemin lagi beltnya. Supaya apa? Supaya ini bisa main lagi. Nah, jadi si belt ini tuh nggak boleh kejepit sama si puli. Dia harus bebas, nggak boleh kejepit. Karena kalau kejepit bahaya guys, takutnya nanti kencangnya tuh nggak maksimal. Lebih enak duduk kayaknya ya. Kalau bisa sih kita kencenginnya jangan langsung pakai impact ya. Jadi kita kencang pakai tangan dulu. Impact tuh cuman bener-bener buat mastiin dia ngunci kencang. Ya baru kita pakai impact. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau udah, jangan langsung ditutup guys. Kita coba dulu, kita hidupin. Dia udah bener apa enggak, takutnya dia setelah muter yang ini jadi kendor lagi kan puli depan. Jadi kita coba hidupin dulu. Ada.
Udah. Ini ada bunyi kotek-kotek ya. Ini bunyi kotek-kotek itu dari P-slider guys. Karena P-slider gue udah mulai oblak. Itu yang bikin dia si cover rumah roller itu dia tek gitu. Kalau P-slider lu padet nggak ada bunyi. Karena dia begitu digas hilang. Udah, kalau udah kita matiin, pastiin udah kencang semua. Ini udah kencang, ini udah kencang, belt aman. Baru kita tutup covernya. Sama pemilihan belt ya. Pemilihan belt tuh juga jangan sembarangan karena jangan beli yang palsu karena tergiur harga murah, terus jangan beli merek abal-abal. Mendingan lu beli merek yang bagus sekalian tapi awet, tapi lu tenang gitu makainya, dibanding lu beli barang yang ya apa ya, bisa dibilang yang ini murah nih itu kan, tapi ya nyusahin lu di jalan yang ada. Jadinya lu lagi di jalan lu harus minta tolong orang buat nyamper karena lu nggak bisa bongkar sendiri atau lu harus disetut ke bengkel ya kan. Udah gue bersihin, sekarang tinggal kita pasang. Sama kalau masang baut CVT itu biasain yang sini dulu nih guys, yang tengah dulu pasang karena dia bagian penguncinya. Kunci T gua mana guys? Halo. Dan buat masang baut cover CVT ini kencenginnya nggak perlu sekuat tenaga, jadi cukup kalau misalnya pakai kunci T nih kan gini, lu ngencengin tuh nggak perlu sampai begini, nggak perlu sampai 2 tangan, jadi cukup kencang dengan 1 genggaman tangan karena dia nggak bakal kemana-mana gitu. Dan getarannya kan juga tidak terlalu banyak di situ ya. Oke. Baut udah kepasang semua. Nah, gue biasa gini nih, kalau udah pasang CVT, gue harus ngetes si kickstarter karena motor gue masih ada kickstarter, dan gue selalu setiap hari kalau kondisi motor gue dingin atau apa, pokoknya minimal tiap hari tuh gue ada ngegunain kickstarter gitu karena gue punya pengalaman. Motor Beat gue dulu kickstarter nyangkut guys, sekarang nggak pernah dipakai. Oke, kepasang semua, nggak perlu gua tes lah ya karena ya larinya sama aja sama sebelumnya gitu. Jadi indikasi kemarin ternyata itu motor gua kayak larinya kayak kurang enak, terus ada bunyi kayak gesekan di CVT itu, ternyata emang si belt gue itu udah hancur. Dan ya buktinya dari video yang tadi gua kasih lihat sama ini nih, ancuran belt gua. Jadi ya buat lo semua selalu cek berkala part-part kendaraan lo, kayak misalnya mulai dari belt, pokoknya daerah CVT, terus radiator, oli, apalagi motor udah borapan, oli itu kalau bisa misalnya lu mau berangkat tiap pagi lu cek dulu olinya, karena kalau motor udah borapan otomatis lebih panas dan ada kemungkinan oli nguap gitu guys. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Subscribe juga channel gue, jangan lupa share juga video gue ke teman-teman lu semua, ke sosmed lu semua, supaya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lu semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.